Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Putri, kamu sudah dengar belum tentang berita yang lagi rame di media sosial ini? Belum, Del. Ada apa? Cerita deh. Jadi, Gubernur Deddy Mulyadi mengusulkan ide yang cukup mengejutkan, yaitu vasektomi. Vasektomi itu dijadikan syarat untuk menerima bansos atau bantuan sosial. Bayangin aja, kalau keluarga mau dapat bansos itu harus pakai vasektomi. Keluarga yang mau dapat bantuan pangan, biaya rumah sakit, listrik, atau bahkan beasiswa, mereka harus menjalani vasektomi dulu. Apa? Serius? Wah, ini topik yang panas banget. Kenapa harus vasektomi sih? Nah, sebelumnya kita bahas lebih jauh. Kamu tahu nggak apa itu vasektomi? Sedikit tahu sih, tapi kurang jelas. Itu operasi buat pria supaya nggak bisa punya anak lagi kan? Nah, betul banget. Vasektomi itu operasi kecil untuk memutuskan saluran sperma. Jadi, sperma nggak bisa membuahi sel telur. Efeknya permanen loh. Sekali dilakukan, susah untuk kembali lagi. Waduh, kalau permanen, bukannya itu keputusan besar yang nggak bisa diambil sembarangan? Nah, itu dia. Makanya ide ini banyak banget ya orang yang kaget. Kira-kira kenapa ya Gubernur Deddy Mulyadi mengusulkan hal ini? Menurut yang aku baca nih Put, idenya itu muncul karena beliau ingin membatasi jumlah kelahiran di keluarga miskin. Bisa kita lihat kan kalau keluarga miskin terus banyak anak, itu gimana sih cara hidupnya, kan pasti kekurangan. Jadi Bapak Gubernur itu ingin mengurangi kemiskinan itu. Kalau jumlah anak terlalu banyak, dikhawatirkan mereka semakin bergantung pada bantuan pemerintah. Ada logikanya juga sih. Kalau keluarga punya banyak anak, ekonominya jadi semakin berat. Iya, tapi pertanyaannya, haruskah hak untuk punya anak itu dibatasi dengan syarat seperti ini? Itu yang bikin banyak orang itu nggak setuju. Kalau kita lihat dari sisi positifnya sih memang ada manfaatnya. Bansos bisa lebih fokus diberikan dan keluarga yang benar-benar secara ekonomi. Iya, tapi dari sisi negatif, bansos itu hak rakyat yang membutuhkan, bukan hak yang bergantung pada kontrasepsi permanen. Kalau begitu caranya, sama aja kayak memaksa masyarakat miskin untuk menyerahkan hak mereka. Setuju sih, apalagi vasektomi itu permanen. Nggak semua orang siap untuk keputusan seumur hidup kayak gitu ya. Kalau aku hubungkan dengan Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan ini terasa nggak sesuai. Harusnya pemerintah mengedepankan keadilan, bukan paksaan. Nah, kalau kayak keluarga yang miskin, mohon maaf ya, keluarga yang miskin tuh seharusnya sadar diri gitu. Kalau kalau apa sih? Kalau dia tuh gak mampu untuk menghidupi banyak anak, jadi lebih baik mempunyai anak yang satu atau dua gitu aja, yang mereka cukup gitu. Jadi kita tuh kasihan kan kalau anaknya tuh banyak, anaknya tuh kan butuh sekolah, butuh jajan gitu kan, melihat teman-temannya yang kebutuhannya itu cukup dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya itu tuh harus sadar masing-masing. Kalau dia mampu untuk anak banyak, ya silakan aja. Kalau dia tuh miskin, gak usah lah banyak anak-anak gitu. Bener sih, kalau mau ngatur jumlah kelahiran, ada cara lain yang lebih manusiawi. Misalnya edukasi keluarga berencana mungkin. Nah, iya, edukasi itu penting banget. Banyak keluarga miskin punya anak banyak karena kekurangan paham soal KB. Jadi, solusinya bukan memaksa, tapi memberi pemahaman. Kalau kamu pribadi, setuju nggak dengan ide vasektomi sebagai syarat bansos? Aku jelas nggak setuju dong. Bansos itu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya.
itu tuh bantuan dari pemerintah untuk orang miskin, untuk orang yang tidak mampu gitu. Nggak bisa nih kalau vaksinasi itu menjadi syarat utama. Menurutku sama aja dengan mengkondisikan orang miskin untuk menyerah pada hak biologinya. Kalau aku setengah setuju setengah enggak sih. Aku paham niatnya, tapi caranya terlalu ekstrim. Mungkin kalau bukan vaksinasi tapi metode konsepsi lain yang bisa dipilih sendiri itu lebih masuk akal. Iya, aku ngerti. Jadi lebih memberikan pilihan, bukan memaksa. Kalau beneran jadi kebijakan, dampaknya apa ya ke masyarakat? Bisa banyak sebenarnya. Yang pertama itu kepercayaan publik ke pemerintah bisa turun karena masyarakat. Karena masyarakat merasa hak mereka itu dilanggar. Yang kedua, bisa muncul diskriminasi terhadap keluarga yang menolak vasektomi. Ketiga itu malah bisa bikin konflik sosial. Wah, ngeri juga ya. Jadi bukannya membantu malah bikin kita masalah baru dong. Kalau gitu, apa menurut kamu solusi terbaik untuk masalah ini? Menurutku, pemerintah bisa lebih fokus pada penyuluhan KB, memberikan bantuan ekonomi produktif, dan membuka lapangan kerja supaya masyarakat nggak terlalu tergantung pada bansos ya. Mungkin. Setuju. Jadi solusinya bukan mengurangi hak orang. Tapi mengingatkan kesadaran dan kemandirian. Coba deh kita bayangin, kalau kita tanya ke masyarakat sekitar, kira-kira mereka setuju nggak dengan adanya usulan dari Pak Deddy Mulyadi itu? Kayaknya sebagian besar bakalan nolak sih. Soalnya keputusan kayak gitu nggak bisa dipaksakan, apalagi dengan iming-iming bansos. Ya betul. Aku bahkan yakin banyak yang akan marah karena merasa bansos jadi alat tekanan buat mereka. Padahal kan bansos itu memang hak untuk mereka terima gitu. Tidak harus mereka tuh mengikuti usulan dari Pak Deddy gitu kan. Sebenarnya make vasektomi atau enggaknya itu tuh tergantung masing-masing orang. Tapi usulan Pak Deddy itu benar juga sih untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan, mengurangi kemiskinan gitu. Jadi pengen tanya nih sama kamu, semisal nih ya real life kita gitu, semisal amit-amit nih kita tuh orang miskin gitu ya, terus kamu akan nyuruh suami kamu itu memakai vasektomi atau enggak? Kayaknya iya sih, buat ngurangin terjadinya hal yang tidak mungkin ya gitu. Di 12 menit cuk, sekilama ini. Jadi Kau potong apa itu? entah. Jadi menurut kalau aku sendiri mungkin bisa pakai bahasa Palembang begitu. Mungkin paca ya, tidak usah pakai itu, pakai pengaman bej itu kan. Tapi kan itu sebenarnya tidak terlalu menjamin 100%. iya, terus juga kalau kalau kayak dulu habis ke dulu ini maka nambah lagi. Nah, di kehidupan sehari-hari itu kalau bagi aku dewek aku tuh ada contoh sebagian kecil. Contohnya tuh di sekitar rumah aku ini banyak uang yang berado gitu, nah uang kayu gitu ya. Jadi kebanyakan uang kayu di sini nih anaknya dikit gitu nah, karena mereka tuh berpikir lebih baik anaknya 2 ko 3 ko
pacak sekolah tinggi galo, pacak jadi wong sukses galo gitu, daripada banyak anak tapi hak dia nak jadi sukses tuh susah digapai gitu. Nah jadi kalau kau dewe ada dak Ya aku juga ada contohnya? sih. Di dekat rumah aku tuh bisa dibilang tetangga lah ya. Dia tuh kayak bisa dibilang juga banyak anak kayak itu. Nah, dari kakak-kakaknya sampai Kayak yang dulu aku nak nanya, dia tuh uang berduit apa uang susah aja tuh nah. susah. Susah. Nah, bisa dibilang banyak anak tadi kan. Tapi dari kakak-kakaknya, ya dia masih mampu uang tuanya untuk nyekolahkannya. Tapi giliran dapat di adeknya, Ya, anak itu bungsu ya anak bungsu bisa masa dibilang. jaya wong tua tuh lah Ya. turun. Jadi dia mungkin lah kurang mampu lah, dak mampu lagi dak mungkin untuk nyekolah ke si adeknya tadi. Jadi adeknya tadi jadi korban itu oleh dari sebab awal yang pembicaraan kita tadi dari banyak anak gitu. Sebenarnya kalau semisalnya kakak-kakak sekolah sebenarnya bisa turun temurun cek itu Iya sih. kalau wong tuanya lah dapat pacak lagi kakaknya cek itu kan sebenarnya bisa cek itu, tapi yo kalau Mungkin memang faktor ekonomi tadi yo ya mungkin lah mahal. cuman tamat SD SMP kan, sampai sekarang susah jadi begawe. Nah terus juga aku ada saran juga, kalau kita tuh misal dak galak make vasketomi tadi Ya. menghindari kemiskinan di Indonesia ini, pemerintah tuh sebenarnya harus lebih besar ke lapangan pekerjaan gitu Pekerjaan, bener Iya, sih, iya, bener jangan juga. jangan nak disusah ke gitu begawe gitu lah, susah kan sampai itu apa SMA itu begawe lebih susah. Jadi sebenarnya untuk menghindari kemiskinan tuh yalah buka lapangan Diperluas pekerjaan lapangan yang besar. pekerjaan, Iya, bener. jangan yang untuk uang cak mana mencak keluarga walaupun dia miskin, dia nak banyak anak kan kita tidak baca dak. Nah itu kan nak melarangnya dak. Jadi itulah aman bagi aku pemerintah yang besar ke lapangan begawe pacak uang tuh Juga kapan ngelamar terima itu. dipermudah lah ya. Iya. Jangan terlalu dipersulit. Iya, jadi kita tuh sama-sama ngontung gitu. Nah yang ada anak banyak dia begawe pacar ini kan pacarnya lebih anak bininya dia kan tidak ada salah dia nak banyak anak. Untuk pemerintah juga cepet kan dia tuh dibantu gaweannya itu. Nah Benar juga sih. ya jadi daripada buat usulan cak make vasketomi itu sebagian wong kan masyarakat nih banyak yang udah setuju yang itu karena dia tuh permanen, susah dia tuh kalau nak ngulang lagi. Lebih baik ya banyak kelagawean itu nah. Ya. Jadi sudah terbuka ya untuk pemerintah gitu. Iya. Mohon dipermudah rakyat-rakyatnya. Iya karena cak kami nah cak wong dosen susah nak jadi pegawai tuh. Jadi nah wong di dosen nih pula kebanyakan banyak anak. Jadi maksud kami ini mudah lah cari gawean tuh, jangan sulit. Ya sudah itu apa kurang ini masih lagi ada ngomong ke kalau tutup lah baik gitu Jadi lala. iya baca apa kesimpulannya. Nah ribut pula uangnya rame. Jadi kesimpulannya itu ide vasketomi ini memang punya niat baik tapi caranya salah ya. Iya betul, pemerintah tuh harus cari solusi yang lebih manusiawi. Ya uji aku tadi kan bisa ke lowongan pekerjaan untuk pegawai adil dan sejalan dengan nilai Pancasila. Oke. Wah seru banget sih diskusi kita saat hari ini. Aku jadi banyak tahu soal-soal ini oleh diajak kau buat ini. Iya sama aku juga baru belajar, jadi kita tuh sama-sama tahu kan olehnya kita ngobrol santai nih. Aku juga senang sama kau, olehnya kau lah galak kau ajak ngobrol ini kan lah bantu ya aku. Semoga obrolan kita ini nih jadi pelajaran buat kita galo-galonya bahwa kebijakan harus memikir ke hak dan martabat manusia. Setuju. Oke. Sampai sini dulu bincang kita ya. Nanti ngobrol lagi kapan-kapan. Yang topik yang tidak kalah menarik dari ini, oke? Ya bener Nian.
Kami tutup dulu ya bincang santai kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kasihlah nonton.